Abis ngebunuh temannya sendiri, cewek ini malah ngaku kalau dia pembunuhnya. Kejadian ini dialami oleh tokoh Sunni yang diperankan oleh Park Joo Hyun di sebuah drama Korea berjudul Perfect Family. Seperti judulnya, tokoh utama dari drakor ini berasal dari keluarga yang sempurna. Tumbuh di tengah keluarga yang bahagia, hangat, dan kaya raya, ternyata tak membuat Sunni hidup dengan tenang. Berbagai konflik misterius yang melibatkan dua orang temannya yaitu Park Kyung Ho yang diperankan oleh Kim Yong Dae, Ji Hyun Woo yang diperankan oleh Lee Si Woo, dan juga seorang murid baru di kelasnya yang bernama Lee Soo Yeon yang diperankan oleh Choi Ye Bin. Deretan pemain drakor Perfect Family ini bisa dibilang gak kaleng-kaleng. Para pecinta drakor pasti menaruh ekspektasi yang cukup tinggi kepada drakor baru bertema misteri thriller ini. Buat yang penasaran, kita bakal spill dikit spoilernya. Tapi buat yang gak mau spoiler, silahkan langsung skip ke kesimpulan buat tahu drakor ini worth it ditonton atau enggak. Walaupun kelihatannya hidup Sunni, sekarang ini bisa dibilang enak banget, tajir, dan disayang banget sama keluarganya, siapa sangka kalau dulunya Sunni tinggal di sebuah panti asuhan. Atau bisa dibilang, kedua orang tuanya saat ini mengadopsinya dari kecil. Dulunya Sunni juga memiliki sahabat di panti asuhan. Tapi karena Sunni mengalami masa lalu yang kurang menyenangkan, dirinya sama sekali tidak mengingat masa-masa di panti asuhan. Sampai suatu saat, hadir murid baru di sekolahnya bernama Lee Soo Yeon, yang ternyata merupakan sahabat lamanya waktu di panti dulu. Soo Yeon tahu banget kalau Sunni ini sahabat kecilnya. Dan dia berusaha keras buat temenan lagi sama Sunni. Walaupun Sunni di beberapa kesempatan tetap nggak ngeh, Soo Yeon tetap usaha banget nih buat temenan lagi sama Sunni. Sampai akhirnya, di suatu kesempatan dia berhasil meyakinkan Sunni kalau mereka udah temenan lama dari sebuah luka bakar yang ada di kepala Soo Yeon. Sunni tahu banget penyebab luka bakar yang dimiliki Soo Yeon. Singkat cerita, Sunni dan Soo Yeon akhirnya temenan dan akrab lagi. Bahkan, Soo Yeon beberapa kali diajak ke rumah Sunni buat makan malam bareng keluarganya. Tapi kalau semuanya baik-baik aja, nggak seru dong. Disinilah mulai ada sumber konflik. Kyung Ho dan Hyun Woo adalah sahabat Sunni, yang sudah sahabatan lama bahkan dari Sunni ketemu Soo Yeon lagi. Walau cuma temenan, Kyung Ho dan Hyun Woo sama-sama suka Sunni, tapi keduanya ditolak mentah-mentah dengan alasan Sunni mau fokus sekolah. Nah, Soo Yeon jelas-jelas bisa ngeliat kedekatan Kyung Ho dan Sunni, tapi Soo Yeon mulai tamak. Dia punya rasa suka dan mengincar Kyung Ho. Sampai suatu hari pas Kyung Ho lagi pengen bikin acara surprise buat nembak Sunni, Soo Yeon mikirin gimana caranya rencana itu gagal. Karena dia nggak mau banget kalau sampai Kyung Ho dan Sunni jadian. Akhirnya, dia ke rumah Kyung Ho dan cemburu banget pas lihat dekor-dekor dan persiapan surprise-nya. Sebelumnya, Soo Yeon juga sampai ngasih tahu Sunni buat nggak usah datang ke acara ini. Awalnya Sunni nurut. Tapi setelah itu dia baru inget kalau ada buku latihan yang lupa dia kasihin ke Kyung Ho. Akhirnya, Sunni tetap datanglah ke rumah Kyung Ho buat ngembaliin bukunya. Sesampainya di rumah Kyung Ho, Sunni cuma nunggu di luar aja. Tapi tiba-tiba ada teriakan dari dalam rumah Kyung Ho yang ternyata adalah teriakan Soo Yeon. Sunni akhirnya masuk ke rumah Kyung Ho karena khawatir. Dan di dalamnya ternyata ada Soo Yeon yang lagi pegang pisau yang mengarah ke Sunni. Kyung Ho yang ngeliat ini langsung sigap menghalangin Soo Yeon. Tapi Soo Yeon udah kalut dan akhirnya pisaunya malah melukai Kyung Ho. Setelah kejadian ini, Sunni pastinya syok berat dan nyeritain ke ibunya apa saja yang dialaminya barusan. Tapi ibunya cuma nyuruh dia istirahat. Dan besok paginya, gak ada satupun pemberitaan tentang apa yang dialaminya semalam. Padahal, Kyung Ho dan keluarganya tewas. Sampai sini udah penasaran belum? Nah, kalau mau tahu kelanjutan ceritanya, mending langsung tonton aja deh full episodenya Perfect Family. Menurut gue sih, ini salah satu drama Korea dengan genre misteri thriller yang layak banget buat masuk watchlist lo. Perfect Family berhasil menampilkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin, yang akhirnya menjadi sebuah tragedi yang penuh teka-teki. Awal nonton, kita akan diperlihatkan nuansa yang cerah, menyenangkan, bahagia. Tapi makin lama, kita bakal diperlihatkan sisi dark dari drakor yang diadaptasi dari webtoon ini. Perasaan tegang dan penasaran akan terus menghantui kita sampai episode terakhir, meskipun bisa dibilang Perfect Family ini cukup slow pace. Overall, gue kasih rating 9/10. Kalau kalian lagi nyari drakor yang vibes-nya mirip Sky Castle dan Penthouse, mungkin lo juga bakal suka sama Perfect Family. Buat yang udah nonton Perfect Family, gimana nih pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya.